Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 185, Balas Dendam. Mengenakan gaun putih bersih, Hailey muncul di pintu rumah Jordan dan mengatakan hal-hal yang tidak berperasaan. Jordan berhenti memanggilnya dengan sebutan sarkastis, Mrs. Husely, dan malah memanggilnya langsung dengan nama lengkapnya. Hailey Camden, tolong jaga ucapanmu. Aku tidak akan menyalahkanmu karena memarahiku, tapi jangan menghina pacarku seperti itu. Hailey mendengus dingin dan bertanya, aku tidak mengatakan sesuatu yang salah. Kau tahu seperti apa pacarmu? Kau pasti berpikir dia adalah wanita paling mulia, paling mandiri, dan paling cakap di dunia, kan? Biar ku beritahu, Victoria Clarke adalah perusak rumah tangga. Dia adalah simpanan seorang pria berusia 50-an selama 3 tahun. Dia tidak tahu malu. Saat Hailey sedang berbicara, Jordan tiba-tiba menutup mulutnya dan menarik lengannya untuk menariknya masuk ke dalam villa sebelum menutup pintu. Hailey ditarik Jordan hingga ke sofa di ruang tamu sebelum akhirnya melepaskan diri. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau tidak mengizinkanku bicara? Meskipun dia mengerutkan kening dan jelas tidak senang, dia masih senang ditarik oleh Jordan. Sejak perceraian mereka, keduanya tidak pernah lagi melakukan kontak intim, dan Hailey masih ingat betapa bahagianya dia saat mereka masih melakukan kontak fisik yang dekat. Perkataan Hailey benar-benar melanggar privasi pribadi Victoria, dan Jordan tentu saja tidak akan membiarkannya berteriak di pintu. Jordan bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya, bagaimana kamu tahu tentang ini? Itu adalah masalah yang hanya Victoria ceritakan pada Jordan dan tentu saja tidak pada orang lain, apalagi Hailey. Hailey juga menyadari bahwa Jordan telah mengetahuinya sejak lama ketika dia memperhatikan bahwa Jordan tidak hanya tidak tersinggung atau terkejut, tetapi juga bertanya kepadanya bagaimana dia tahu. Hailey juga terdiam. Kau tahu juga kalau Victoria adalah seorang simpanan. Karena Hailey juga tahu tentang itu, Jordan tidak perlu menyembunyikannya lagi. Jordan mengangguk dan berkata, ya, dia menceritakannya dengan jujur kepadaku saat dia menyatakan cintanya kepadaku. Hailey sangat marah hingga ia melompat dan berteriak pada Jordan, kau tahu dia adalah simpanan seorang pria tua, dan kau masih mau bersamanya. Tidakkah kau merasa dia jorok? Jordan, kenapa kau begitu pelit? Jika kamu bisa menerima Victoria Clarke, yang selama ini menjadi simpananmu, mengapa kamu tidak bisa menerimaku? Kamu bersikeras menceraikanku. Hailey merasa apa yang telah dilakukannya jauh lebih ringan daripada yang dilakukan Victoria. Ia hanya pernah tidur dengan Tyler 1 kali, sementara Victoria telah menjadi kekasih pria lain selama 3 tahun. Jordan sangat marah. Mengapa aku tidak bisa bersamanya? Itu semua sudah berlalu sebelum kami mulai berpacaran. Siapa yang tidak punya masa lalu? Situasimu dan Victoria benar-benar berbeda, oke. Kamu selingkuh saat kita masih bersama. Tentu saja, aku tidak bisa memaafkanmu. Hailey sangat marah. Ia merasa telah kalah dari Victoria lagi dengan cara yang tidak adil. Hailey berkata, oke, sekarang kamu dan Victoria sudah jadi pasangan, kan? Apa menurutmu dia tidak akan selingkuh? Dia sedang bersama mantan kekasihnya saat ini. Bodoh, tahukah kau kalau kau telah dijadikan suami yang diselingkuhi? Jordan tercengang. Apa katamu? Victoria sekarang bersama. Sebelumnya, Victoria hanya mengatakan dia punya janji makan malam, tetapi dia tidak menyebutkan dengan siapa dia makan malam. Victoria memiliki lingkaran sosial yang besar dan banyak teman, jadi Jordan tidak akan bertanya terlalu detail. Jelas bahwa Hailey mengetahui sesuatu karena dia tahu Victoria tidak ada di rumah sejak dia masuk. Kalau tidak, dia pasti tidak akan berani menjelek-jelekkan Victoria di vilanya. Hailey berkata, ya, lelaki tua yang menjadikan Victoria sebagai gundiknya adalah Russell Miller, orang terkaya di Houston. Dia sangat dekat dengan kakek Caiden, dan mereka sudah berteman lama. Dia mungkin sangat ditekan oleh suamiku sehingga dia harus mengambil inisiatif untuk menemui mantan kekasihnya untuk memediasi masalah ini. Caiden baru saja meneleponku dan berkata dia tidak akan menentangmu dan Victoria lagi di masa depan. Victoria pasti telah melakukan sesuatu yang membuatmu kecewa. Saat aku menginap di hotel bersama Tyler waktu itu, kau bersikeras menceraikanku tanpa memberiku kesempatan sedikit pun. Kali ini, sebaiknya kau lakukan hal yang sama pada Victoria. Jika kau berani memilih untuk memaafkannya dan memberinya kesempatan, aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Hailey hanya ingin melihat Jordan dan Victoria putus. Yang satu adalah pria favoritnya, dan yang satunya lagi adalah rival yang paling dibencinya. Kisah asmara mereka membuat Hailey sangat kecewa. Russell Miller. Jordan memikirkannya dan menyadari bahwa dia sama sekali tidak punya kesan apapun terhadap nama ini. Dia hanya mengetahui beberapa taipan yang sangat terkenal di negara ini. Saya tidak percaya. Jordan tidak akan menyimpulkan bahwa Victoria telah mengkhianatinya hanya berdasarkan tuduhan sepihak Hailey.
Dia sudah mengenal Victoria selama beberapa hari. Dia tahu bahwa Victoria selalu bersikap terbuka dan jujur, yang sangat berbeda dari Hailey. Jordan segera mengambil telepon genggamnya dan menelepon Victoria. Ketika Hailey melihat Jordan menelepon Victoria, dia tersenyum dan duduk di sofa dengan satu kaki disilangkan di atas kaki lainnya sambil menyaksikan drama yang terjadi. Akan tetapi, Jordan diberitahu bahwa saluran teleponnya sedang digunakan saat ini. Hailey sengaja mencoba untuk menyinggung Jordan dengan bertanya, apakah Victoria Clarke tidak mengangkat telepon. Itu tidak mengejutkan. Dia mungkin sedang berhubungan intim dengan pria tua itu. Untuk apa dia punya waktu untuk mengangkat teleponmu? Bagaimana jika kamu mengetahui sesuatu dengan mendengar suaranya? Diam. Jordan berteriak pada Hailey. Kau, Hailey mengerucutkan bibirnya dengan jengkel. Selama 3 tahun terakhir, Jordan selalu menuruti perkataan Hailey, dan Hailey selalu menjadi orang yang membentaknya. Jordan tidak pernah berani berbicara kepadanya dengan sikap seperti itu. Jordan kini merasa frustrasi dan kesal. Meskipun dia mempercayai Victoria, dia tetap ingin meneleponnya dan mengonfirmasinya secara langsung. Oleh karena itu, dia meneleponnya lagi. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak tersedia karena ponsel telah dimatikan. Teleponnya dimatikan. Baru saja bertunangan, tapi sekarang, teleponnya sudah dimatikan. Mungkinkah Victoria sengaja mematikan teleponnya hanya agar tidak menjawab panggilanku? Mungkinkah dia benar-benar bersama mantan kekasihnya dan melakukan sesuatu yang tak bisa dia beritahukan kepadaku? Jordan mulai membiarkan imajinasinya menjadi liar. Seketika, Jordan merasa tangannya seperti teriris pisau. Pada saat itu, ia tiba-tiba teringat saat mereka berada di Orlando. Chaiden menemukan seseorang untuk memotong jari Jordan saat itu, jadi Jordan harus tinggal di rumah. Pada saat yang sama, istrinya yang cantik Hailey berdandan setiap hari untuk pergi keluar untuk bertemu dengan Chaiden. Perasaan sakit hati itu telah kembali akeong. Jordan juga tiba-tiba duduk di sofa, dan dia tidak lagi tampak seteguh sebelumnya. Pada saat ini, Hailey tidak lagi melontarkan komentar sarkastis atau menyombongkan diri. Sebaliknya, ia duduk di dekat Jordan dan mulai menghiburnya. Jordan, tidak ada gunanya merasa sedih untuk wanita murahan seperti Victoria Clarke. Victoria Clarke dan Chaiden Huxley adalah serigala berbulu domba. Mereka berpura-pura mencintai kita tetapi melakukan hal-hal yang mengecewakan kita. Hailey tiba-tiba mengulurkan tangannya ke arah Jordan dan mengaitkan jari-jarinya. Dengan mata penuh kebencian, dia berkata, Jordan, mari kita balas mereka dengan uang mereka sendiri.